Coba bayangin, ada perusahaan yang produknya laris banget, cuannya gede, brandingnya pun keren, tapi nyolong data pelanggan, eksploitasi pekerja, atau bahkan manipulasi konsumen. Karena ternyata ada perusahaan yang keren di depan, belum tentu bersih di belakang. Di dunia sekarang, bisnis bukan cuma soal uang, tapi juga soal tanggung jawab. Dan disinilah etika bisnis jadi penting. Etika bisnis adalah prinsip moral yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tapi bukan cuma mikir gimana cara untungnya, tapi juga apakah tindakan perusahaan itu jujur, merugikan orang lain atau tidak, adil atau tidak, aman buat konsumen atau tidak. Karena perusahaan itu bukan hidup sendirian, mereka berhubungan sama pelanggan, karyawan, investor, bahkan masyarakat. Menurut Harvard Business Review, perusahaan yang memiliki etika yang kuat cenderung lebih dipercaya oleh pelanggan dan memiliki reputasi yang lebih baik. Artinya, etika bukanlah hambatan bisnis, melainkan salah satu alasan bisnis bertahan lama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata. Pernah dengar kasus Facebook dan Cambridge Analytica? Pada tahun 2018, Facebook pernah menggunakan data ratusan juta pengguna tanpa izin yang jelas untuk kepentingan politik. Kasus ini jadi salah satu skandal data terbesar di dunia digital. Bahkan Facebook sampai harus diinvestigasi dan didenda dengan jumlah yang besar. Menurut Federal Trade Commission Amerika Serikat, Facebook pada tahun 2019 dikenakan denda sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat terkait pelanggaran privasi pengguna. Akibat kasus itu, kepercayaan publik turun drastis. Menurut laporan CNBC, kapitalisasi pasar Facebook sempat turun lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam satu hari. Ini nunjukin kalau keputusan yang gak etis akan berdampak besar ke bisnis. Etika bisnis itu ternyata udah deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja, online shop yang mengatakan kalau produknya itu 100% ori, padahal barangnya beda jauh pas datang. Atau influencer promosi skincare yang katanya tuh aman guys, padahal belum pernah dipakai sendiri. Ada juga fenomena dark pattern, yaitu desain aplikasi atau website yang sengaja dibuat supaya pengguna terjebak melakukan sesuatu. Contohnya, tombol unsubscribe disembunyiin, checkout dibuat membingungkan, atau kita tiba-tiba langganan. Artinya, orang-orang di balik teknologi seperti UI UX designer, developer, data analis, sampai manajer IT punya tanggung jawab moral terhadap pengguna. Menurut Federal Trade Commission atau FTC di Amerika Serikat, dark pattern dianggap dapat menyesatkan konsumen dan merugikan pengguna secara digital. Makanya sekarang, isu etika digital semakin serius dibahas di dunia teknologi. Kadang orang mikir, yang penting cuan dulu lah. Padahal, kalau bisnis kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa lebih mahal daripada rugi uang. Menurut Edelman Trust Barometer 2005, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menentukan hasil keputusan konsumen. Banyak orang sekarang memilih brand yang transparan, bertanggung jawab, dan peduli terhadap pelanggan. Apalagi di era media sosial yang sekarang, satu kesalahan kecil bisa viral dalam hitungan jam. Satu screenshot, satu tweet, satu video TikTok, dan reputasi perusahaan bisa langsung kena. Jadi, etika bisnis itu bukan sekedar teori kuliah, tapi sesuatu yang nyata dan terjadi setiap hari di dunia digital. Karena teknologi semakin canggih, keputusan bisnis juga harus semakin bertanggung jawab. Bisnis yang baik bukan cuma yang besar, tapi juga yang jujur, adil, dan menghargai penggunanya. Karena di era sekarang, kepercayaan pelanggan itu sangat mahal. Dan sekalinya hilang, susah buat balik lagi. Karena di dunia teknologi, kemampuan bikin sistem itu penting, tapi tanggung jawab terhadap dampaknya juga sama penting.